Halo teman-teman, selamat datang kembali di Seonggok Bidak Catur. Apa kabar kalian hari ini? Saya doakan semoga kalian dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan, dimurahkan rezeki, dan dimudahkan segala urusannya. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan membahas tipis-tipis permainan catur yang terjadi pada ajang turnamen Java Chess Championship di Jakarta pada tahun 2013. Dan partai ini menampilkan antara pecatur wanita Chelsea Monica melawan pecatur wanita Medina Aulia Wardah. Langsung saja kita ke partainya. Chelsea hitam, Medina putih. Medina memulai dengan pion E4, dibalas Chelsea pion E5. Kuda putih F3 menyerang pion, lalu hitam melindungi pion dengan kuda C6. Putih melanjutkan dengan gajah pergi ke C4, lalu hitam gajah pergi ke C5. Pion putih berkembang ke C3, lalu hitam kuda F6 menyerang pion di E4. Putih melindungi pion di E4 dengan pion pergi ke D3, lalu hitam pion D6. Gajah putih kini ke B3 dengan tujuan jika kuda hitam di C6 menyerangnya, ia bisa langsung menghindar dengan tanpa adanya ancaman lagi. Hitam kini pion H ke H6, lalu putih pion ke H3. Hitam rokade pendek, begitupun dengan putih rokade pendek. Hitam memajukan pion A ke A6, lalu putih membawa bentengnya ke lajur E. Benteng hitam juga pergi ke lajur E. Lalu putih kuda bermanuver ke D2. Gajah hitam kini pergi ke E6 menawarkan pertukaran gajah. Namun putih membiarkan, ia memilih membawa kudanya pergi ke F1. Lagi-lagi hitam menawarkan pertukaran. Kini pertukaran pion D5. Putih menerima pion pukul pion, lalu gajah membalasnya. Giliran putih menawarkan pertukaran. Kini gajah gelap yang ditawarkan untuk bertukar. Tetapi hitam membawa gajahnya pergi ke F8. Lalu pion D pergi ke D4 menawarkan pertukaran. Pertukaran diterima oleh hitam. Pion pukul pion, lalu putih tidak membalasnya dengan pion. Ia membalas memakan dengan kuda, sehingga sekalian pertukaran kuda dilakukan. Kuda hitam memukul kuda putih di D4, lalu gajah gelap putih membalasnya. Di posisi seperti ini, gajah gelap buat hitam adalah kesayangan. Pun begitu dengan putih, gajah terang adalah kesayangan. Karena dua gajah ini sama-sama bisa dilakukan untuk mengunci pion di F. Oleh karena itu, dari tadi terlihat mereka menolak untuk melakukan penukaran gajah tersebut. Baiklah, kita lanjut. Kini di lajur E, benteng saling berhadapan, sehingga hitam menukarkan benteng dengan memukul benteng putih di E1. Lalu tentu saja menteri putih membalasnya. Penyederhanaan permainan dilakukan oleh hitam kembali. Gajah pukul gajah di B3, lalu pion membalasnya. Pion hitam C kini maju 2 langkah mengancam gajah gelap putih. Lalu gajah gelap putih memilih menukarkan dengan kuda. Menteri hitam membalas memukul gajah, lalu menteri putih E4. Menteri hitam pergi ke B6, lalu menteri putih C4. Tujuan dari kedua menteri ini adalah untuk mengancam dan melindungi pion di B3. Karena pion itu tidak ada pengawalan dan bertumpuk, sehingga di posisi ini hitam sedikit lebih diunggulkan. Baiklah, kita lanjut. Benteng hitam kini menguasai lajur D, lalu benteng putih menguasai lajur E, pergi ke E1. Menteri hitam F6 mungkin dengan tujuan ingin membawa bentengnya pergi ke D2 dan ancaman sekak terjadi di F2, sehingga menteri putih melindungi pion F sekaligus petak D2 dengan pergi ke E2. Gajah gelap hitam ikut serta dalam penyerangan D6.
lalu putih menteri ke E4. Pion hitam kini ke B5, lalu putih benteng ke A1, mengancam pion di A6, sehingga hitam membawa pergi gajahnya untuk membuka lajur menteri untuk melindungi pion A. Dilanjutkan putih membuka lagi jalan untuk pergi raja, pion G3. Hitam benteng ke D6, lalu raja putih G2. Pion hitam H5, lalu jalan ditutup oleh putih, pion H4. Hitam melindungi pion G6, lalu putih menawarkan pertukaran menteri F3. Hitam menolak, menteri pergi ke E6, lalu putih benteng A3 melindungi pion B3 yang kini terancam oleh menteri hitam. Gajah hitam ke H6, lalu menteri putih B7. Dijawab hitam dengan benteng bergeser ke C6, menutup diagonal raja putih dengan menterinya, sehingga sewaktu-waktu menteri hitam bisa melakukan sekak dengan tanpa gangguan menteri putih. Lanjut putih menawarkan pertukaran pion C4, dan hitam menolak bertukar. Pion mengancam benteng B4, sehingga benteng pergi ke A1, lalu hitam benteng bergeser ke D6. Karena benteng hitam melepaskan penjagaannya terhadap pion di C5, sehingga menteri putih mengancam pion ke C7. Karena menteri putih pergi dari diagonal raja, sehingga menteri hitam melakukan sekak E4, lalu raja putih mundur ke G1. Menteri hitam melindungi pion C sekaligus melindungi bentengnya dengan pergi ke D4, lalu benteng putih ke E1. Benteng hitam kini ke F6. Ancaman yang terlihat nyata dan jelas, yaitu pion F2, sehingga putih melindungi pion F dengan benteng ke E2. Benteng hitam naik satu petak, mungkin bertujuan untuk melindungi pion C, sehingga sewaktu-waktu bisa ditinggal oleh menteri hitam. Dilanjutkan menteri putih turun satu petak C6, mengancam pion di A6. Hitam membiarkan ancaman itu terjadi. Ia memilih membawa rajanya pergi ke H7. Ingat ya teman-teman, jika menteri putih ini memukul pion hitam di A6, berarti menteri itu meninggalkan diagonalnya, sehingga menteri hitam bisa mengancam benteng ke D3. Setelah benteng mundur, dilanjutkan menteri ke F3. Oleh sebab itu putih memilih membawa rajanya ke G2, lalu hitam menteri ke D1 mengancam benteng, dan menteri putih melindungi benteng ke E4. Benteng hitam turun ke F6, lalu menteri putih menawarkan pertukaran dengan pergi ke C2. Kali ini penawaran diterima teman-teman. Menteri hitam memukul menteri putih, lalu benteng putih membalasnya. Lanjut benteng hitam D6, lalu putih membawa kudanya pergi ke H2. Benteng hitam mengancam pion pergi ke D3, lalu kuda putih bermanuver ke F3. Sontak saja benteng hitam memukul pion, lalu kuda pergi ke E5 mengancam pion F7. Gajah hitam mengancam kuda, lalu kuda memukul pion di F7. Itu berarti kuda telah membuka diagonal gajah hitam yang kini mengancam pion B2 bersama benteng, sehingga langsung saja benteng pukul pion di B2 sekaligus menawarkan pertukaran benteng, dan dijawab oleh putih melakukan sekak kuda G5. Raja pergi ke G8, baru kemudian benteng putih mundur ke C1. Lagi-lagi gajah hitam mengancam pion di F2 dua kali bersama benteng, lalu raja putih pergi ke F3, sehingga langsung saja benteng pukul pion sekak. Raja E4, dilanjutkan pion hitam A5. Dua pion hitam ini sungguh sangat berbahaya teman-teman. Oke, lanjut kuda putih ke E6,
mengancam Gajah Hitam. Lalu benteng hitam bergeser ke E2 skak. Raja pindah, lalu langsung saja benteng ditukarkan terhadap kuda putih. Raja memukul balik, lalu hitam pion B3. Sampai di langkah ini Medina menyerah, mengaku kalah. Ya mau gimana lagi, dua pion ini sudah tidak bisa dihentikan lagi. Oleh sebab itu Medina lebih menghemat energinya, yaitu dengan cara mengalah, mengaku kalah. Oke, baiklah teman-teman, selamat buat Chelsea Monica. Sampai di sini dulu video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika berkenan, silahkan like video ini, subscribe channel ini, sebarkan video dan channel ini kepada teman-teman kalian. Jika tidak berkenan, jangan sungkan untuk memberikan kritik, saran, dan masukannya melalui kolom komentar. Terakhir dari saya, terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.